Sudah kak? Belum tuh? Ini sambil Hah? sambil kamu prepare sambil live. Kita nyoba sekalian setting ini. Setting mic. Oh. Aku sedikit terkejut. Udah dapat banyak salam ini, Chef. Dari Kak Triangka Wulandari, terus dari Kak Yulia Siti. Oke. Lagi, Chef, salam dari Kendal. Ayo. Oh iya, Kendal. Kemarin baru ketemu ya kak. Iya. Makasih ya udah join. Terus Kak Umi Lutfia dari Tegal ya, Di. Oh iya. Oh kaum Latvia aku kenal. Kak Kartini, Beral hadir. Iya. Kemudian ada Via Sutanti, Bandung hadir, Chef. Bandung. Terus Kak Dian Yunita dari Bantaeng. Bantaeng. Ya. Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan, ya, saya nggak tahu itu. Ya. Terus dari Kak Erliana dari Manado hadir. Oke Kak Erliana, selamat datang. Terus Kak Lustiawati Yunus dari Kendari Ya. hadir. Oke, saya langsung buka ya. Ini plus Instagram ya, saya Miki ya. Iya, di Instagram juga kita streaming juga. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini seperti yang sudah kita jadwalkan dan kita rencanakan, kita akan live baking demo mengenai cookies dengan resep cheesy berry cookies. Cheesy berry cookies itu sebenarnya resep perpaduan antara kastengel dengan semprit keju. Jadi dua-duanya keju. Bawahnya keju tanpa gula karena dia kastengel, jadi cenderung lebih ke asin. Atasnya ada semprit, asin, gurih, dan manis. Dikasih jam yang rasanya asam dan manis. Jadi perpaduannya menggugah selera. Teman-teman boleh yang hadir boleh absen dulu sambil tunggu teman-teman lainnya. Sambil saya siapin bahan-bahannya, saya udah timbang-timbang sih. Boleh diingatkan teman-teman lainnya biar semakin rame, semakin banyak orang yang mendapat manfaat dari kegiatan ini. Terus nanti juga kalau setelah live saya minta tolong teman-teman juga bantu share videonya biar teman-teman bisa bantu teman yang lainnya buat tahu, oh ada resep, dan resep ini kan sudah teruji, jadi nggak khawatir gagal. Seandainya gagal kan nanti saya share nomor handphone saya, jadi teman-teman bisa WA saya langsung. Saya ini berarti lihat handphonenya 2 ya. Iya, Jadi tengah-tengah aja. oh, jadi jadi teman-teman bisa bantu teman-teman lainnya gitu. Nanti kan saya share nomor WA saya, jadi teman-teman bisa oh kok gagal, kok nggak enak, kok apa gitu. Saya lebih seneng kalau ada timbal balik feedback buat saya. Jadi nanti oh bisa diperbaiki seperti ini kak gitu. Jadi kita diskusi sama-sama ya. Oke, boleh bantu ingetin teman-teman lainnya. Ini saya sudah siapin. Bahan pertama adalah untuk kita otomatis buat kastengelnya dulu. Kenapa yang pertama adalah kastengel? Karena kastengel adalah bahan dasar, jadi bahan alasnya. Alas dulu kita cetak, baru kita kasih polesan terus topping. Seperti itu ya. Ini hari ini saya pakai Vilma Prestige Margarin. Seperti biasa, ini adalah andalan saya karena sudah mengandung butter. Apalagi nih spesial, butternya adalah butter AMF. Butter AMF itu apa? Butter AMF adalah butter unhydrous milk fat. Jadi ibaratnya butter yang sudah dihilangkan kandungan airnya. Kenapa harus dihilangkan kandungan airnya? Karena itu kan tadi mix sama margarin yang otomatis tempat penyimpanannya adalah suhu ruang. Nah, kalau penyimpanan di suhu ruang, otomatis dia nggak boleh terlalu banyak kandungan air. Kalau dia ada kandungan airnya, otomatis dia akan lebih gampang tengik, apek, asid, asam, seperti itu.
Kalau teman-teman kan masih sering lihat yang butternya harus masuk ke kulkas ya, atau ke chiller gitu. Kalau ini kan kita di suhu ruang aman karena butternya sudah unhydrous milk fat. Seperti itu. Oke, ini Vilma Prestige. Saya sudah timbang. Oh iya, Chef Miki, saya boleh minta tolong. Chef Miki minta tolong bantu share resepnya ya di komen. Sama teman-teman juga nanti yang udah dapat resepnya juga nanti kalau ada teman-teman yang menyusul, tolong bantu tibanin komenan lagi ya. Takutnya yang ada yang menyusul belakangan, seperti itu. Ini buat teman-teman yang di Smart Plus Prof Instagram, resepnya bisa dilihat di Instagram. Di Instagram Smart Plus Prof sudah di-share. Di-share lebih dulu. Oke, ini sudah. Ini adalah keju, parmesan dan cheddar yang sudah saya parut dan saya blender sih. Kenapa boleh di blender, boleh enggak. Yang penting harus agak halus biar nanti pas dipotongnya lebih enak. Apalagi kalau buat semprit wajib banget dihalus biar nanti pas disepuit bentuknya bisa beraturan gitu. Chef, mungkin bisa kasih tahu Chef, IG-nya Chef Jun itu apa ya? Oh. Yang tanya ini. Oh iya, Instagram saya adalah Junaidi 3101. Sama seperti Junaidi yang ada di Facebook, Jun Junaidi. Sudah, ini kita haluskan terlebih dahulu, kita aduk sampai dia halus cukup sekitar 30 detik saja. Kenapa harus sebentar saja? Karena kalau terlalu lama nanti biasanya terlalu lembek. Terus kenapa kok kejunya langsung dimasukin bareng prestisnya ya? Karena saya maunya biar si prestis si keju itu ikut larut bersamaan dengan prestis. Ini berhubung saya pakai setengah resep aja, jadi saya cuma pakai kuning telur dan sedikit putih telur ya teman-teman. Oke, ini bahan keringnya sesuai resep, ada tepung terigu buatan sedang, maizena, susu bubuk, keju cheddar dan parmesan sudah saya masukkan tadi di awal. Saya masukkan sedikit-sedikit biar lebih gampang aduknya. Iya. Tujuannya kenapa diaduk awal biar lebih larut bersama prestisnya. Karena kalau barang tepung biasanya suka kadang-kadang masih suka mengumpal. Kalau di resep ini saya pengennya sedikit larut. Toh nanti kalau cheddar pas udah dipanggang nanti ada nota-notanya itu dari apa? Dari cheddar yang kepanggang gitu. Seperti ini. Kalau untuk bikin kastengel itu adalah sebenarnya resep cookies paling mudah ya teman-teman ya. Mungkin yang awal-awal bikin cookies mungkin adalah yang paling bisa dicoba adalah kastengel. Karena waktu saya kecil diajarin bikin cookies pun yang boleh saya kerjain pertama adalah kastengel. Karena kastengel mau ngaduknya kelamaan atau bagaimana? Karena tergantung kejunya pakai apa, sama kita pakai margarin seperti apa atau sudah mengandung butter kah gitu. Makanya hari ini saya sudah pakai Vilma Prestige, jadi saya nggak pakai ada vanilla essence kah seperti itu, saya nggak pakai lagi karena flavor susunya udah sangat kuat gitu. Oke, sambil jalan teman-teman boleh sambil nanya.
Resepnya udah dapat semua ya. Tadi udah Chef Miki udah bagikan. Bisa pakai Helina Chef, katanya Oh. nama nggak nyapa Chef. Oke, Kak Elina Vivi Bandung ya. Oh, Kak Elina Vivi jago sekarang bikin sourdough-nya ya. Kemarin saya udah lihat di Facebooknya, udah cracknya bagus. Kalau teman-teman di Bandung yang mau belajar sifon atau sourdough, bisa lah hubungin Kak Helina Vivi. Recommended lah. Chef, ini di Smart Plus Pro ada yang tanya Chef. Oke. Kejunya tadi setelah diparut, sebelum di blender apa harus diangin-anginkan dulu Chef? Kalau teman-teman mau yang ada teksturnya kayak crunchy-crunchy gitu, cheddarnya diparut dulu terus apa diangin-anginkan dulu boleh. Boleh banget. Karena kan sekarang cheddar banyak yang agak soft ya. Jadi kalau teman-teman mau biar ada teksturnya mirip-mirip kayak edam gitu, maksudnya kayak mirip-mirip keju tua, apa namanya? Teman-teman bisa diakalin dengan gitu. Jadi hari ini diparut, taruh di loyang, taruh di atas oven kah atau di mana biar kena angin-angin, ntar dengan sendirinya dia akan kayak crusty gitu. Tapi biasanya kalau udah panggang 2 kali pasti ada tekstur, karena keju itu mau di blender kah, mau tuh diaduk atau dihaluskan, dia akan tidak akan bisa menyatu seperti tepung di adonan cookies gitu. Pasti akan terlihat mana yang kejunya banyak, mana yang kejunya sedikit. Oke. Ada pertanyaan lagi, Chef Miki? Ini ada testimoni dulu Chef. Ha-ha. Dari Kak Andi Herlina, pokoknya firma prestis terbaik buat produk Pansa. Mama Pansa, terima kasih sudah setia dengan Sinar Mas meskipun saya sudah jauh. Terima kasih sudah tumbuh bersama kami. Mama Pansa nih paling setia sama firma Prestige. Hampir setiap tahun cookiesnya pakai firma Prestige. Kayaknya di Makassar paling banyak yang pakai Mama Pansa deh. Makanya harus nanti belakangan nanti kasih hadiah ya Mama Pansa ya. Ucapan terima kasih dari saya. Chef, ada salam nih Chef. Maaf telat Chef, Jun sepertinya hadir. Seminya Ernest ya. Oke, ambil saya tipiskan ya. Ini saya butuh ketebalannya sekitar 4 mili. Di resep ada kok. Saya tulis itu ketebalannya 4 mili, kemudian ketebalannya 4 mili, diameternya 5 cm. Teman-teman minta bantuannya ya, boleh ingetin teman-teman lainnya, takutnya kelupaan. Sama satu pesan saya nanti kalau habis live, kan nanti saya coba share lagi. Nanti teman-teman minta tolong bantuannya untuk share ya. Berhubung ini resepnya udah teruji dan benar, alangkah baiknya kalau teman-teman juga share juga, biar makin banyak yang bisa nyoba resepnya. Ini sambil ada pertanyaan soal firma prestis nih Chef. Iya. Tertarik kayaknya. Firma prestis itu margarin mix butter ya Chef ya? Oh iya, Firma Prestige adalah, saya nggak lihat ke layar ya, sambil nipisin ya. Firma Prestige adalah Firma margarin yang dicampur dengan butter AMF atau butter unhydrous milk fat. Jadi butternya tuh yang apa? Sudah tidak ada kandungan airnya dan harganya lumayan mahal. Seingat saya waktu saya masih kerja di Bali itu
10 kilo itu waktu itu ya, kalau nggak salah, ingat saya itu sekitar 3 jutaan. Itu ada di salah satu distributor. Waktu itu saya ditawarin, waktu saya masih kerja di luar Sinarmas, anhydrous milk fat itu sekitar 2-3 jutaan lah. Itu 10 kilo aja teman-teman gitu. Jadi memang agak sedikit lebih mahal dibanding butter yang umum seperti itu. Itu harga AMF-nya kan ya, Sir, ya? Iya, harga AMF-nya. Kalau Prestige ini satu dus kemasannya berapa? Harganya itu kira-kira berapa nih, Kak? Kalau harga, ini saya di Semarang ya. Harga itu satu pel itu sekitar 470-an. Itu 10 kilo. Mungkin kalau yang kayak di Makassar ada selisih sedikit lah. Mungkin 480k atau berapa. Itu memang agak selisih karena memang sudah ada butter. Kayak kalau teman-teman nyampur sendiri pun harganya pasti bahkan bisa lebih mahal. Apalagi kalau teman-teman nyampurnya pakai AMF itu gitu. Kalau kemasan ekonomisnya ada nggak sih? Kemasan ekonomis yang kiloan ya, Chef, maksudnya ya? Iya. Kalau yang kemasan kiloan, biasanya di toko bahan kue lengkap. Apalagi kalau teman-teman yang di Sulawesi, wah itu banyak. Terus kalau di online juga ada. Kalau nanti ada yang ngerasa kesulitan, nanti kan saya share nomor telepon saya. Teman-teman boleh WA saya, nanti saya coba bantu. Oh, dari mana nih? Kalau daerahnya memang belum ada itu gitu. Wilma Prestige ini sudah halal MUI ya, kan? Kalau sudah halal, sudah. Kalau produk Sinarmas rata-rata sudah halal. Dan semua. Dan sudah ada izin BPOM-nya juga. Dan sudah dipastikan bebas apa? Trans fatty acid itu ya? Trans fat free. Sudah trans fat free. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Chef, nanti kayaknya udah kelihatan belum? Ringnya nanti cetaknya ukuran berapa ya, Chef? Ini saya pakai 5 cm. 5 cm. Kalau teman-teman mau pakai 4 cm nggak apa-apa. Ini saya pakai 5 cm biar agak cepat gede-gede. Chef, dari Kak Marbelta bisa minta admin yang handle Prestige di Makassar, Chef. Mau stok. Oke, admin apa sales? Mending sales. Ya, mungkin salesnya aja ya. Gini aja, simpan nomor telepon saya aja. Makassar kan kebetulan saya simpan nomornya apa Pak Sam dan Pak Alim. 0812 666 99 854. Itu nomor saya. Satu, itu ada WA-nya juga. Diulang lagi, Chef, bentar, Chef. 0812 666 99 854. Itu nomor saya. Jadi nanti kalau tanya, oh di Makassar saya mau order di mana gitu, nanti saya kasih tahu. Soalnya saya nggak hafal nomornya Pak Sam sama Pak Alim. Ini dibantu jawab juga sama Kak Angelina. Oh ya. TBK PNP, TBK Sistem, dan Moneta. Makasih Mak Pansa. Nanti kapan-kapan saya main lagi ya. Oh iya, Mak Pansa ini lagi sibuk-sibuknya bikin cookies ya. Iya, tadi dia sempat bilang di Teman-teman daerah Sulawesi kalau butuh bumbu-bumbu buat masakan lebaran, Mak Pansa juara itu. Ada bumbu rendang, ada macam-macam lah. Makanan jadi juga ada. Oh iya, ada tips dari saya teman-teman. Kalau ini kan ngangkatnya satu-satu susah ya. Next, kalau bikinnya banyak, cetak-cetak gini plong-plong-plong, taruh di ini, simpan di freezer. Sekitar 5-10 menit udah bisa langsung ditek gitu. Ntar tinggal diangkat pakai tangan satu-satu gitu bisa. Berhubung ini saya nggak nunggu, jadi langsung ya saya kerjain seperti ini ya. Temen angkat manual aja bisa kan ya, Chef? bisa. Yang penting ngaduknya jangan terlalu lama. Seandainya ngaduknya terlalu lama, ya harus seperti tadi saya bilang tipsnya, harus apa? Teman-teman harus
bantu apa namanya taruh di, nah kayak gini kan agak basah nih. Ah ya bener ya, kalau biasa. Itu ketebalannya berapa ya tadi sebetulnya? Ini sekitar 4 mili. Sekitar 4 mili. Seandainya saya nggak suka terlalu apa, nggak suka terlalu tebal, kasih 3 mili boleh. Kalau 3 mili malah nanti lebih cepat apa namanya, lebih cepat manggangnya. Kalau 3 kan otomatis lebih lama ya. Kalau apa yang 4 mili ya. Iya kan. Ini ada yang juga tanya Chef, kalau di kota Bogor bisa dibeli di mana ya rumah Kota Bogor itu Pak, Kota Bogor tuh ada Happy Mart bukan sih ya? Kak, kalau ada Happy Mart apa ya? Nanti saya tanyain ya Kak, kan udah simpen nomor telepon saya ya. Nanti saya kasih tahu ya. Tapi sebelum karena yang apa yang di Smart Plus bingung cari resepnya Jun ini ya, ini masuk ke Instagram Smart Plus, terus ini ada flyer yang promo hari ini, diklik, ini yang kedua nih, resepnya ada di sini, bisa dilihat yang di Smart Plus. Tumben nih udah sepersekian jalan belum ada yang nanya berapa HTM-nya, berapa harganya. Oke teman-teman, ada pertanyaan apa lagi? Chef ini berarti yang lapisan dasar itu bukan pertanyaan sih dari saya sendiri. Lapisan dasar kan tulisannya kastengel. Ya, Kalau kita mau bikin buat kastengel original gitu, bisa nggak pakai resep? bisa. Itu sebenarnya resep kastengel saya. Kastengel apa maksudnya kastengel orinya. Jadi sebenarnya resep ini adalah 2 resep cookies yang saya jadiin satu. Sebenarnya malah 3 resep. Dasarnya kastengel, atasnya semprit, terus tengahnya dikasih cheesy apa berry, berarti kayak tamprin gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa nih bikin resep ini langsung dipakai buat bikin apa? Dibikin kastengel, dibikin semprit, terus nanti ada saya bikinlah cheesy berry gitu. Ya ibaratnya buat makan yang di rumah lah. Kalau yang kastengel sama itu buat dijualan gitu. Cookies tahan berapa lama? Yang di rumah kemarin saya simpen berarti udah sebulanan, oke. Karena ini nggak ada yang apa, bukan yang gampang spoil sih, sebulanan tahan kok. Apalagi kalau teman-teman panggangnya 2 kali ya, seperti yang sering saya jelasin. Jadi teman-teman panggang seperti yang saya jelasin, misalnya saya suruh panggang 15 menit kah atau 20 menit panggang. Habis itu keluarkan dari oven, biarkan dingin di suhu ruang, bukan ditaruh kulkas atau ditaruh freezer. Diamkan di suhu ruang sampai dingin. Setelah dingin, oven kita setel. Jadi setelah teman udah manggang banyak semuanya yang mau dipanggang, panggang semua. Setelah dipanggang semuanya, terus teman-teman setel oven di suhu 100 derajat. Nah, cookies teman-teman yang sudah dipanggang tadi kita panggang lagi untuk kedua kalinya di suhu 100 derajat Celcius saja. Selama 30 sampai 60 menit. Pokoknya sampai benar-benar kering. Itu biasanya rata-rata tahan lebih dari 1 bulan. Chef ini tadi sambil ada pertanyaan lagi, Chef. Kalau minuman prestis ini sebenarnya margarinnya pengganti atau cuman bisa diganti full? Terus penggunaannya apakah perlu ditambahin butter lagi, Chef? Jadi gini, yang sering terjadi di masyarakat umum dan customer kami sebagian besar yang suka bikin cookies dan bolu-bolu, mereka biasanya ada beberapa yang full pakai butter, tapi sebagian besar adalah margarin yang dimix dengan butter. Jadi margarin yang dimix butter. Jadi oleh karena itu tim R&D dan produksi dari Sinarmas meng-create item produk baru. Jadi teman-teman nggak perlu beli margarin terus beli butter terpisah diaduk lagi. Kalau beli gitu kan biasanya agak lebih mahal. Kalau kita kan sudah diadukin nih gitu, butternya udah saya beliin.
margarinnya udah ada karena kita produksi margarin. Nah, butternya udah kita beliin, kita blend bareng. Nah, teman-teman tinggal pakai gitu. Masalah untuk teman masih pengen lagi nih butternya, boleh. Tapi seandainya enggak, ya itu udah ada butternya. Jadi teman-teman bisa jual, ini udah ada butternya kok gitu. Dan teman-teman nggak bohong karena memang Vilma Prestige itu sudah mengandung butter dari susu sapi gitu. Ini ada yang nanya produk Vilma ada yang full butter nggak sih? Kalau produk Vilma yang full butter kita belum ada karena Vilma itu kan grupnya Sinarmas. Sinarmas adalah produsen minyak terbesar ya Pak? Terbesar. Jadi otomatis kita akan menghasilkan produk dari kelapa sawit. Seperti itu teman-teman. Karena kita belum punya peternakan sapi. Berarti ini ya saran buat bikin peternakan sapi dulu ya Chef? Boleh. Boleh. Tapi mungkin Chef Jun bisa menyampaikan ke yang Bersangkutan. bersangkutan. Ini saya sambil ngomong belum ada yang tanya nih saya. Oke. Adonan kastengel gini, kalau semisal gini nggak sih? Mm-mm. Mau disimpan di kulkas atau di freezer bisa nggak? Kalau adonan cookies ya, hampir semua adonan cookies. Kalau disimpan di kulkas boleh, boleh. Paling agak susah nanti kalau yang adonannya disepuit itu keras banget. Jadi teman-teman harus aduk ulang. Itu doang sih kendalanya. Tapi kalau adonan kayak kastengel misalnya, aduh nggak kekejar atau adonan nastar gitu, itu nggak masalah. Misalnya, aduh udah keburu malam nih, besok aja deh lagi gitu. Itu nggak masalah teman-teman. Ini Kak Elina sempat bilang, saya butuh minyak goreng Chef, lagi langka. Mau dikirim Kak Elina dari Semarang? Wes. Kalau harga normal mah ada. Jangan Iya. jangan harga 14.000, kalau harga normal buat industri ada. Nah, itu. Dari Asma dulu, Chef harganya terjangkau. Itu mungkin harga ininya ya, harga rumah basisnya ya. Iya. Nah ini dari Chef Ernest. Halo teman-teman pengikut setia Chef Jun. Untuk informasi pembelian bisa membuka link di bawah ini. Oh iya. Oke. Salam ya. Kan ada daftar produk dan nomor HP dari sales yang berada di daerah teman-teman. Oke lanjut, ada pertanyaan lagi saya. Kalau mau rasa kejunya terasa, kejunya bisa diparut saja nggak Chef? Atau harus Boleh. diparut terus di blender? Nggak, seandainya mau diparut atau nggak di blender pun nggak apa-apa. Ini saya cuman, toh juga kalau udah di blender pun tetap bentuknya sama, tetap ada kejunya seperti ini ya. Tetap ada bintik-bintik. Ada bintik-bintiknya, nanti kalau udah kepanggang juga itu. Oke, saya bikin segini aja. Ini udah cukup kayaknya. Oke, ini saya buat yang untuk buat yang sempritnya dulu. Saya ini sambil di Smart Look Pro Mm-mm. di Instagram ada pertanyaan nih, Pak. Mm-mm. Kalau patokan ngocok margarinnya itu biar tahu nggak over itu gimana sih Chef? Jadi gini, pokoknya tips kalau bikin cookies, tips dari saya ya. Kalau mau ngocok itu overmix atau nggak buat cookies, kuncinya satu. Teman-teman udah bisa pulung belum? Kalau kayak gini nih, teman-teman udah ambil, terus teman-teman pulung gini. Terus kayak gini udah ngegumpal gitu ya. Itu berarti udah aman. Disempit pun paling ntar kalau yang buat disempit paling ntar agak soft sedikit. Tapi kalau teman-teman beginiin, terus tangan kita langsung lengket, belepotan, nah itu biasanya karena overmixing. Tapi jangan khawatir, kalau sudah lengket seperti ini, jangan teman-teman buru-buru langsung dikasih tepung. Usahakan simpan dulu, taruh di bowl kah, seperti ini, atau dimasukin ke plastik, simpan di kulkas atau freezer. Kenapa harus di kulkas atau freezer? Itu kan suhunya dingin. Cookies kan adalah mayoritas bahannya sebagian besar adalah lemak.
Lemak itu kalau kena suhu dingin otomatis akan, coba jawab. Otomatis akan membeku. Gitu. Atau memadat. Jadi nanti adonan yang tadi soft banget atau lengket banget itu akan padat dengan sendirinya. Seperti itu. Jadi jangan buru-buru, kecuali memang darurat, nggak ada kulkas, nggak ada freezer, otomatis ya udah kasih tepung sedikit. Seperti itu ya. Oke. Ini saya lanjut dulu. Ini saya bisa masukin kulkas dulu. Freezer. Oke, saya bikin yang semprit. Berhubung ini alirannya sama cookiesnya, jadi saya pakai bowl yang sama ya teman-teman. Karena ini kan sama-sama ada kejunya, sama-sama ada tepung, dan bedanya cuman adonannya nanti yang semprit agak sedikit lebih soft. Seperti itu ya. Ini Vilma Prestige margarin lagi. Ini sekarang kita ngaduk yang Semprit. semprit ya, Chef, ya. Semprit keju. Bagian atasnya. Tapi teman-teman kalau buat jualan nanti ukurannya kasih 4 cm aja ya. Kalau 5 kayaknya terlalu besar. Nah, kalau yang untuk semprit, kejunya wajib dihaluskan. Ya. Harus di blender benar-benar halus. Kenapa? Kalau nggak dihaluskan, nanti pas teman-teman mau semprit, ntar bisa begini nih tangannya. Karena terlalu berat dan pas lagi diseput nanti nggak halus kayak gitu. Jadi otomatis harus di blender dulu ya. Kalau yang buat kastengel nggak di blender nggak masalah. Halus ya, Chef, ya. Ya, sampai kayak powdernya parmesan. Ada tips dari saya kalau mau blender biar halus. Kan keju kadang-kadang kalau mau di blender nanti jadi lengket ya, kayak lemak gitu loh. Nah, tips dari saya, sebelum di blender taruh di freezer aja dulu. Habis itu di blender nanti jadi kayak tepung dia. Karena kan keju kan lemak juga, dari susu sapi juga seperti butter. Begitu kena freezer kan dia otomatis oksidasi terus jadi mengeras gitu loh. Nah, setelah mengeras di blender itu lebih mudah. Sedangkan kalau di blender kalau kita nggak ditaruh freezer dulu, terus kita blender, itu kan blender kan hangat ya. Nah, itu ntar jadi kayak mencair lemaknya, terus jadi kayak butter jadinya, mirip-mirip gitu karena lengket banget gitu. Tapi ini sambil tanya, Chef. Kok ada keju nih, Kak? Heeh. Saya dari Kak Dalina ini. Oke. Saya paham tentang keju, saya mau tanya. Keju Kedam yang konsep bagus itu ayam jago yang warna apa ya, Chef? Yang madep kemana ya? Ya mungkin ke arah kaki Pak. ya. Kakinya kalau ke depan muda, kalau yang kakinya ke belakang itu yang tua. Tua. Jadi kan ada ayam jago tuh. Ada kakinya. Kakinya kan ngangkat satu. Nah, kalau kaki yang depan itu otomatis yang muda. Yang muda Kalau kaki yang belakang itu yang belakang itu berarti keju tua. Nah, yang bagus yang mana? Yang bagus adalah yang keju tua. lebih berasa. Karena semakin tua, semakin strong, semakin rich rasanya. Jadi kayak lebih gurih, lebih harum. Pokoknya ya yang tua itu lebih bagus lah gitu. Karena proses penyimpanannya lebih lama.
Sebenarnya ini saya bukan pengen pakai kuning telur doang ya, cuman karena ini resepnya saya pakai cuman setengah, jadi saya ambil kuning telur dan sedikit putih telur ya. Soalnya di resep saya sebenarnya saya pakai telur utuh. Kenapa saya pakai telur utuh? Toh resepnya udah rich banget, kejunya banyak, ininya udah banyak, udah pasti berlemak banget lah. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, wah kurang premium dong kalau pakai telur utuh. Seperti itu kan kadang-kadang mindsetnya customer ya. Iya, tapi kan ini kan kita udah alokasi lemak dari keju tuh udah banyak banget ini. Udah cukup, apalagi ada Firma Prestige yang notabene dari minyak hewani juga, percampuran nabati dan hewani. Jadi teman-teman nggak perlu worry kalau wah kurang gurih nih gitu. Saat ini sambil ada pertanyaan yang tadi terlewat di Smart Plus Prof ya. Oke. Soal adonan cookiesnya kan boleh disimpan di kulkas atau chiller ya. Iya. Bisa tahan berapa lama ya? Kalau misalnya kita mau bikin lebih awal gitu, mau sengaja mau. Oh ya, tips dari saya nih. Kalau teman-teman misalnya ini ya. Nih. Misalnya ini mangkoknya nih, teman-teman nih. Ini adonan, tingginya segini. Teman-teman, kalau misalnya nggak mau pakai plastik kan biasanya kalau plastik kan langsung adonan masukin ke plastik ya. Nah, tapi kalau teman-teman nggak mau pakai plastik, misalnya mau ditutup. Nah, plastik wrap atau plastik pembungkus ininya jangan cuman di atas begini. Ya, jangan cuman di atas begini. Kalau di atas begini, kan masih ada jeda udara beberapa senti dari komoditas adonan itu sama pembungkus. Nggak bersentuhan langsung. Nah, itu yang biasanya nanti suka muncul uap air. Terus teman-teman buka kulkas. Tutup. Buka lagi, tutup lagi. Uap airnya itu ntar akan netes. Tes. Nah, itu nanti akan muncul beberapa hari kemudian itu ada bintik-bintik hitamnya. Nah, teman-teman nanti bisa kayak gini. Plastiknya dipepetin sama adonannya. Seperti ini. Taruh kulkas. Itu seminggu pun aman. Bintik-bintik hitamnya biasanya nggak ada. Tergantung nanti ininya bersih nggak, tempat yang kita pakai ada airnya nggak, seperti itu. Bahkan saya pernah nyimpen adonan cookies hampir 2 minggu di kulkas. Entah chillernya memang dingin banget ya, tapi itu masih aman banget. Seperti itu ya. Jadi intinya harus menempel dengan adonan. Ini berlaku untuk selai, fla, selai kaya, terus macam-macam lah. Pokoknya yang banyak kandungan airnya tuh bisa seperti itu. Oke, langsung. Ini adonan sprit. Ini adalah bahan A-nya. Ada pertanyaan lagi kah, Chef Miki? Ya, ini kita haluskan dulu sambil dikocok biar kejunya juga larut. Karena kenapa semprit harus di blender? Karena kalau semprit kan pakai cetakan spuit ya, spuit kembang itu ya. Nanti kalau kita nggak pakai di blender, suka nanti pas lagi di spuit tuh susah keluar. Karena kejunya masih utuh. Saya biasanya gula halus tuh saya masukin setelah telur sama margarinnya, karena biasanya kalau saya campur di awal suka berhambur. Telur sama margarin duluan ya. Iya, tapi kalau teman-teman mau langsung nggak apa-apa. Apalagi kalau mixernya ada tutupnya nggak apa-apa. Kan suka kadang-kadang berhambur ya, berterbangan ya. Ini sambil ada yang tanya di Iya. Instagram nih, Zara. Oke. Untuk spritnya kalau diganti pakai tepung tahu, baru apa
Kalau apa? Tepungnya diganti dengan tepung sagu atau tepung Garut. Oh boleh, nanti jadinya sagu keju. Semprit keju toh? Ya, Semprit keju kalau mau diganti pakai itu boleh? Boleh. Biasanya kalau pakai tepung sagu, ntar biasanya malah ada tambahan santannya sedikit, santan kental. Biar lebih gurih. Gurih-gurih santan kelapa gitu. Boleh, boleh. Jadi nanti bawahnya kastengel, atasnya sagu keju. Penemuan baru itu. ini lanjut tadi yang penggantian pakai tepung sagu atau tepung Garut. Perbandingannya tetap pakai sama tadi. Jadi gini, Berubah. kalau sagu biasanya kan agak sedikit ringan. Paling nanti pakai resep ini nggak apa-apa, tapi dirasa kalau kering tambahin santan kental buat nambahin. Tapi kalau mau resep yang sagu keju langsung ya nanti bisa WA saya, nanti saya kasih. Karena saya juga nggak inget kalau sagu keju. Tapi kalau resepnya ada. Nanti kan nomor telepon kan sudah saya share ya. Jadi nanti teman-teman bisa WA. Kalau slow respon mohon maaf karena kan kita balas sendiri-sendiri ya, bukan pakai admin. Jadi mohon maaf atas keterbatasannya. Tapi sebisa mungkin kita membalas. Mungkin teman-teman boleh mewakili, ada yang belum saya balas WA. Saya udah 2 bulan nih. Saya udah 5 bulan tapi nggak dibalas nih gitu. Tapi boleh juga kalau yang udah saya balas ya bilang gitu. Jadi biar teman-teman percaya kalau saya balas WA. Nah, kalau yang semprit, ngocoknya agak sedikit lebih lama. Karena yang semprit kan kita split ya, jadi butuh agak sedikit lebih soft. Karena kalau kita bikin keras kayak kastengel, nanti tangan kita gemeter. Oke. Oh, setiap demo pasti keluar. Saya kayaknya udah nggak usah dijawab, saya udah bisa jawab nih. Ini ya. Oh, bukan. Oh, sorry. Jadi ini masalah tribun ya. Ya. Kalau bikin sebenarnya tribunnya perlu disantai nggak sih? Oke. Terima kasih ya Kak atas pertanyaannya. Jadi gini. Apakah terigu yang untuk cookies itu harus disangrai? Jadi kalau pada zaman dahulu, memang zaman oma saya waktu bikin cookies, mama saya bikin cookies. Kalau mama saya bikin cookies kan, dulu suruh nyangrai. Karena beli terigunya itu bukan beli terigu karung, beli terigunya adalah yang kita harus percaya sama tokonya. Tokonya bilang ini tepung apa, ya itu tepung itu gitu. Karena sudah dalam bentuk plastik kiloan, kita hanya beli. Nah biasanya tepung-tepung yang kita beli karungan itu kalau kita sudah buka itu harus sebenarnya kalau bisa nggak boleh terunggu terlalu lama karena nanti biasanya akan sedikit lebih lembab. Nah lembab itu kalau kita nggak sangrai biasanya nanti efeknya akan sedikit lebih apek. Cenderung lebih aman kalau teman-teman pakai packaging yang sekiloan. Tetapi kalau yang sekarang rata-rata tepung itu biasanya lebih aman sih, lebih cenderung lebih aman. Tapi kalau teman-teman misalnya, saya lebih pede kalau disangrai karena biasanya manggangnya lebih cepet Kak, terus lebih ini, itu boleh. Seperti itu. Jadi kembali lagi ke pribadi masing-masing. Mau disangrai boleh, nggak disangrai juga nggak apa-apa. Apalagi kalau teman-teman belinya udah langsung kiloan, maksudnya udah kemasannya dalam 1 kilo. Hari ini saya pakai tepung Ninja ya. Nah tepung Ninja itu bagus banget kalau buat bikin cookies. Pokoknya dia protein sedang.
mau ditambah kacang kenari cincang, apa sagunya dikurangi? Apanya? Sagu. Sagunya kalau misalnya pakai tadi kan terigunya boleh ganti sagu. Oh iya, Kalau misalnya pakai ditambahin kacang kenari cincang, sagunya kurangin nggak? boleh. Jadi kalau dimasukin misalnya 50 gram, ya 50 gram masukin. Sana kalau kenari itu biasanya agak sedikit kering. Jadi Tapi dia perlu dikurangin juga nggak? boleh dikurangin takarannya. Terus kenari itu kalau bisa dipanggang sedikit dulu ya. Karena kenari itu yang punya kita tuh biasanya basah banget. Biasanya pas kita makan, baru 2 hari 3 hari kita makan enak. Kenari itu punya kelemahan. Setelah seminggu 2 minggu kemudian pas sudah jadi komoditi, kalau kenarinya itu nggak kering, pernah ngerasain nggak kayak di lidah tuh, kayak di mulut tuh kayak ada bau-bau apa ya gitu. Nah itu biasanya dari kacang kenari gitu. Jadi kalau bisa agak disangrai kah atau dipanggang sebentar dengan suhu rendah gitu. Setidaknya buat biar menghilangkan kandungan air atau kandungan lemak yang basah gitu, buat biar biasa menguap dulu gitu. Jadi nggak merubah aroma meskipun sudah dipanggang beberapa minggu. Kenarinya diganti almond nggak? Oh boleh banget. Boleh banget ya. Almond cenderung lebih aman karena almond nggak ada aroma bawaan. Nah, ini ada pertanyaan saya soal penggunaan tepung di cookies ya ini ya. Ah, Di Instagram. ah. Kapan sukses kita pakai tepung terigu protein rendah, sedang atau sekali yang ini? Jadi gini, Apa ya? oh ya, jadi gini teman-teman. Kenapa kok ada protein sedang, ada protein rendah gitu? Nah, kalau protein rendah itu memang untuk olahan cookies, gorengan, bolu-bolu itu bagus. Nah, sedangkan protein tinggi itu untuk roti, mie, dan ya pokoknya yang butuh-butuh mengembang dan alot dan elastis itu protein tinggi. Nah, kenapa ada protein sedang? Protein sedang itu dibuat untuk serbaguna. Jadi, teman-teman kalau mau bikin roti pakai protein sedang bisa? Bisa. Bikin gorengan pakai serbaguna atau protein sedang bisa? Bisa. Cookies bisa. Cuman yang membedakan kalau kita pakai protein sedang, teman-teman boleh perhatiin deh kalau resep saya yang protein sedang. Itu biasanya nanti saya ada embel-embelnya tepung maizena atau tepung pati lah. Maizena mau teman-teman ganti pakai tepung tapioka kah, atau tepung sangfen, tepung pati kentang. Itu boleh. Itu fungsinya untuk melemahkan gluten yang ada di tepung. Jadi biar tepungnya tuh nggak terlalu liat gitu. Jadi teman-teman bisa akalin gitu. Karena kalau teman-teman coba deh datang ke minimarket, ke supermarket, paling banyak itu bukan protein sedang, bukan protein rendah atau protein tinggi, tapi paling banyak adalah sedang. Karena sedang adalah tepung yang serbaguna, yang teman-teman tuh pokoknya punya satu jenis tepung di rumah, itu semuanya bisa. Donat, cookies, roti, bahkan mie pun bisa. Karena saya ada beberapa ketemu customer atau kenalan, mereka bikin mie pakai protein sedang bisa. Padahal katanya kalau orang bilang kan mie itu kalau bisa pakai protein tinggi ya biar lihat gitu. Bahkan ada beberapa orang yang suka kalau proteinnya sedang karena lebih halus dan pas digigit gampang putus. Seperti itu. Jadi cukup menjawab ya teman-teman. Nah, kalau kita mau nyepit juga jangan terlalu banyak ya. Nanti tangannya gemeter. Tremor. Kayak orang belum sarapan. Kalau dulu pakai yang alat tekan pakai jempol itu bisa nggak? Oh, bisa banget. Yang bahannya plastik Malaysia lah bilangnya ya. Ya. Kita masuk buat dorong itu ya. Boleh, boleh. Sekarang udah agak susah tuh, Chef Miki nyarinya. Chef, saya izin. Teman-teman, saya izin minum dulu ya. Haus.
Oke, saya kembali lagi. Oke, seperti ini. Ada pertanyaan lagi kah, Chef Miki? Belum ada sih. Oke, belum ada. Oke, ini seperti ini. Ini kita poles. Molesnya pakai putih telur aja, putih telur sisa. Yang biasanya kalau kita bikin cookies kah atau apa gitu. Itu harus dioles dulu ya, Chef. Iya, biar lengket. Karena kalau nggak dipoles, yang dikhawatirkan bukan cookiesnya nggak nempel, yang dikhawatirkan selainya bocor. Kalau selainya bocor nanti nggak bagus lagi dong. Nanti bisa belepotan. Nah, ini ada pertanyaan di Instagram, Chef. Oke. Tadi yang masalah dengan protein segar plus maizena, Ha-ha. saya pakai protein rendah. Jadi maizenanya ini bisa dihilangkan, tapi gramasinya total sama ya, kayak segar sama maizena. Iya, kalau teman-teman misalnya mau itu dihilangkan boleh. Tapi biasanya pakai protein sedang mau dikasih itu juga nggak masalah. Soalnya karena kalau maizena tuh bikin pas digigit suka gampang rapuh. Kalau teman-teman yang suka cookies ngeprul, misalnya punya customer nih, saya maunya cookies yang kalau dimasuk mulut langsung bar gitu, langsung pecah gitu. Nah, itu tipsnya adalah kasih tepung pati sebanyak-banyaknya. Kalau teman-teman yang di Makassar pernah saya kasih resep mertua saya yang 400 gram tepung terigu, 200 gram maizena. Mungkin kalau yang di Makassar itu resep sudah umum sekali. Nah, itu kalau teman-teman boleh yang sudah pernah coba, mungkin yang dari Manado kah atau yang dari Makassar yang pernah coba, boleh dong kasih testimoni resep itu. Harusnya sih pasti ada yang ikut gitu. Chef, ini tadi yang nanya kalau bikin cake, bukan bikin cookies ya. Oh alah. Kalau bikin Cake, kalau biasanya kan pakai sedang dengan maizena. Ha-ha. Misalnya sedang maizenanya itu misalnya 100, semua diganti dengan protein rendah, bisa nggak? Oh bisa. Bisa banget. Bisa banget. Terus ini sambil ada pertanyaan lagi, Chef, di Instagram. Ya. Kapan sih kita pakai butter atau margarin atau di mix antara butter dan margarin, Chef? Fungsinya itu apa sih? Oke. Jadi kenapa ada resep pakai margarin, ada yang nggak pakai margarin, ada yang pakai butter, ada yang enggak gitu. Itu kembali lagi ke selera. Jadi pada dahulu kala orang umumnya kan pakai butter. Butter sama margarin juga dari dulu udah ada. Tapi kenapa pada masa kini, apalagi kita yang di iklim tropis, kenapa margarin jauh lebih banyak dibanding butter? Karena kita di tropis lebih banyak kelapa sawit dibanding sapi. Jelas ya, maksudnya kelihatannya sederhana tapi itu benar gitu. Nah, selaku kita yang kalau kita mau yang ekonomis, otomatis juga kita harus nyari yang dari nabati. Karena jumlahnya banyak, otomatis harganya lebih murah. Kalau jumlahnya sedikit, otomatis akan lebih mahal. Itu udah logis. Jadi, kembali lagi ke selera sama customernya teman-teman. Teman-teman nggak mungkin jualan yang pakai margarin, tapi customernya teman-teman tuh rata-rata sukanya yang pakai butter. Otomatis sulit. Teman-teman juga nggak bisa paksain. Saat marketnya teman-teman tuh lebih seleranya pakai margarin, yang harganya margarin, teman paksain pakai butter, nanti takutnya agak sulit laku, kecuali ada beberapa yang tertentu yang memang mau. Nah, ada yang beberapa ngakalin. Ya udah deh, butter blend aja yang di mix. Harganya di tengah-tengah, ada butternya juga, ada margarinnya juga, tapi harganya lumayan terjangkau. Tapi rasanya juga nggak kalah enak, seperti itu. Jadi kembali lagi ke selera kita yang jualan sama customer kita, seperti itu. Tadi ada testimoni, Chef, yang soal nastar lumernya Chef nastar jadul. Katanya lumer sekali itu, Chef. Ya, dari siapa itu? Kak Andi Herlina.
Oh ya, terima kasih. Terus ada yang lain chef dari Kak Eva. Heeh. Pakai squidnya bentuk squid apa ya chef ya? Mungkin bisa ditunjukkan. Squidnya squid kembang seperti inilah. Yang seperti ini kan 8, punya saya yang 7. Sorry Chef Mickey biar lebih close. Udah bagus di sini. Yang handphoneku? Woi. Oke lanjut. Terima kasih Chef Mickey. Terima kasih Kak Endi Arlina. Chef ada resep kue kering pakai dari Kak Liliwati ini. Ada resep kue kering pakai baking soda, powder. Ya. Ada juga yang pakai baking powder aja. Bedanya itu apa sih Chef? Oke. Jadi gini, sebentar ya. Saya sepuit. Jadi baking powder dan baking soda itu apa bedanya? Jadi gini. Baking powder, kalau baking soda adalah pure natrium bikarbonat atau sodium bikarbonat. Jadi dia hanya agen pengembang atau zat pengembang. Bahannya cuma satu. Sedangkan baking powder selain ada sodium bikarbonat atau natrium bikarbonat, itu ada sodium alun, pirose fosfat, terus macam-macam yang merupakan emulsifier. Bedanya apa, Chef? Gitu. Bedanya adalah kalau kita pakai yang apa? Soda kue. Soda kue itu karena cuman agen pengembang, begitu kena cairan, asam, coklat-coklat itu kan asam juga ya aslinya. Itu biasanya langsung mengembang. Makanya kalau teman-teman perhatiin tukang martabak kalau mau dimasukin ke atas wajan panasnya dia tambahin sesendok kecil sedikit serbuk putih, terus diaduk-aduk-aduk, itu adalah soda kue. Dan soda kue itu tidak bisa menunggu. Begitu kena asam dia mengembang. Bahkan di oven nanti kalau udah terlalu ngembang, tadi oven tadi susah akan mengembang. Nah, kalau baking powder rata-rata adalah yang double acting karena dia ada emulsi. Di awal dia bisa mengembang, pas dipanggang dia mengembang lagi. Untuk menunggu bisa gitu. Nah, hasilnya pun berbeda. Kalau kayak sodium bikarbonat atau baking soda itu buat teman-teman kalau yang suka bikin cookies, kalau yang dicetak-cetak terus tipis-tipisin kayak saya sebut merek kayak Good Time, kayak apa. Ya itu bisa pakai soda kue. Kalau baking powder itu teman-teman kalau yang bisa bikin yang dicetak terus dicetak pakai plong-plong, ya itu bisa pakai baking powder. Karena itu kan kalau mau dicetak kan harus nunggu lama ya, bukan yang cuma dipulung pakai tangan atau pakai mesin langsung ditekan seperti itu. Jelas ya teman-teman? Ini sambil ada pertanyaan di Smart Plus Chef di IG. Oke. Ini kan cookiesnya hari ini 2 cookies jadi 1 ya Chef. Waktu panggangnya cookies jenis seperti ini butuh waktu lebih lama nggak sih Chef? Bisa sekitar 20-30 menit sih. Jadi memang lebih lama. Agak sedikit lama karena lebih tinggi. Tapi balik lagi ke suhu yang dipakai sih. Kalau teman-teman pakai suhunya agak tinggi, biasanya agak sedikit lebih cepat. Lumayan ya pertanyaannya. Iya. Oke. Itu olesnya memang harus bertahap aja. Kalau misalnya kita mau gampang, satu loyang dioles langsung gitu. Boleh. Boleh ya? Boleh. Cuman ini karena di belakang saya AC, saya cuman khawatir sebelum saya tempel sudah keburu kering karena saya sambil jelasin. Tapi kalau teman-teman langsung nggak masalah. Ini ada pertanyaan dari Kak Wati Bumika. Heeh. Resep ini kira-kira jadinya berapa banyak?
resep ini jadinya berapa banyak? Kemarin saya jadi sekitar 4 loyang ini. 1, 2. Ratusan lah. Ratusan. Ratusan ukuran yang bisa bikin ya. Kemarin 4 sih. Oh, 4. Yang 4. Kecil sedikit. Iya, kecil sedikit. Jadi 100-an pieces. Sama apa namanya? Nanti perhatiin adonannya yang ini kalau bisa, kalau ini biasanya perlu ditambahin dari yang resep sebelumnya karena kastengelnya kayak lebih banyak gitu. Untuk alasnya lebih butuh sedikit. Yang agak boros adonan adalah yang semprit. Ada pertanyaan yang terlewat ini saya di Instagram lagi ingin dijelaskan lagi. Itu polek putih telur fungsinya perekat aja ya Sob ya? Oke, kalau putih telur buat apa? Ya, hanya untuk perekat saja. Pas. Oke, ini saya kasih selai. Oh iya teman-teman, selainya sesuai selera. Boleh pakai selai stroberi, boleh pakai selai, enak sih sebenarnya kalau menurut saya ya, yang orange marmalade, yang dari jeruk. Cuman berhubung ini bulan Februari, masih bulan Februari kan ya? Iya. Bulan Februari kita pakai stroberi biar ada merah-merahnya. Saat ini di Facebook tadi kan ada pertanyaan saya. Heeh. Kue kering itu wajib pakai baking powder atau enggak sih Sob? Dan kue kering apa kira-kira yang wajib pakai ya? Kue kering wajib pakai baking powder atau enggak? Enggak semua kue kering butuh baking powder. Kue kering yang butuh baking powder adalah kue kering yang kalau kita memang pengen dia mengembang atau garingnya lama. Tapi kalau suka yang kayak digigit rapuh, hancur, itu jangan pakai baking powder gitu. Kayak ini cookies ini saya nggak pakai baking powder. Kayak apa namanya? Nastar itu nggak perlu pakai. Tapi kalau teman-teman bikin yang choco chip, terus cookies-cookies yang dicetak-cetak tuh biasanya memang butuh baking powder karena dia akan butuh proses pengembangan. Bisa pada tambahan dari Kak Helena saya. Pakai blueberry enak juga loh Sob. Wow, boleh. Apalagi blueberry-nya yang ada isi-isinya itu, Kak. Lebih mewah ya. Chef, ini ada pertanyaan sama, munculnya barengan. Oke. Di Facebook dari Kak Eva Lydia, di Instagram dari Kak siapa tadi? Arvila Lydia. Bukan Arvila Lydia yang iya benar Arvila Lydia. Itu selainya kalau dipanggang apa enggak kering? Kalau ini backstable dan dia nggak khawatir kering karena saya kasihnya juga lumayan banyak. Jadi nanti kayak agak ciwi-ciwi, tapi kalau yang selai ini sih aman sih karena ini backstable. Cari selai yang backstable ya teman-teman. Kalau yang nggak backstable itu hasilnya ada dua. Kalau nggak kering, dia akan merembes. Tapi kalau yang backstable dia nggak akan merembes dan dia tidak akan kering karena dia akan ngeset seperti jelly. Nah, pertanyaan ini lagi, tahunya dari mana Chef? Kalau selai yang kita mau pakai backstable atau enggak? Ada tips nggak Chef ini? Biasanya di kemasannya sudah ada backstable. Tanya ke toko bahan kue ini backstable atau enggak. Kalau nggak yakin, WA saya foto ini backstable atau enggak. Nanti saya jawab. Oke, siap. Syukur-syukur jangan pas lagi toko terus langsung WA dan berharap saya langsung bales ya. Kalau bisa mau beli baru kasih tahu. Jun ini apa namanya butuh selai ini nih backstable nggak ya gitu. Oh iya. Biasanya kalau yang nggak backstable itu biasanya encer banget. Nah kalau yang backstable tuh lebih kental. Makanya teman-teman bisa perhatiin kalau saya nekannya seperti ini. Jadi karena lubangnya saya kecilin dan dia memang lebih padat. Nah kalau ciri khas backstable seperti itu. Tapi kalau yang nggak backstable itu yang biasanya buat di spread gitu, itu cepet banget. Itu encer banget. Ini pas pertanyaannya barengan juga. Nah, kira-kiranya kayak Chef pakai inilah, itu mereknya apa bisa? Ini saya pakai merek Morin. Apa itu Chef? Ini saya pakai merek Morin. Morin.
Berhubung ini nggak ada kerjasama sama sponsor. Enggak, itu yang biasa saya pakai ya. Ya, karena kenapa saya pakai ini? Karena ini yang umum yang ada di teman-teman. Saya nggak mau pakai kalau memang itu nggak umum, karena khawatirnya saya udah pakai, teman-teman kesulitan nyari barangnya. Yang tambahan juga dari Kak Helena, katanya iya di kemasan ada keterangannya biasanya ada lebih kental. Ya, Understandable. terima kasih Kak Helina. Jadi yang kalau yang kiloan itu biasanya apa ya? Mungkin lihat dari teksturnya aja ya saya lihat. Dari tekstur. Ya. Seperti ini teman-teman. Saya panggang dulu. Kelihatan ya? Nanti saya panggang sekitarin aja lah 15 menit dulu pas panggangan pertama biar teman-teman cepet lihat. Oke. Nih, teman-teman bisa kalau bertanya kayak sekarang. Ini kan sambil jalan boleh. Ini berarti tadi cookiesnya mirip kayak tamprik gitu ya. Iya, makanya saya bilang tadi ini sebenarnya bukan dua perpaduan cookies. Sebenarnya ini 3 perpaduan cookies. Kastengel, atasnya semprit, terus karena dikasih ada jelly atau jam, jadi seperti tamprin. Gitu. Dan enaknya ini karena jelinya dipanggang, teman-teman nggak usah khawatir, di toples bisa ditumpuk-tumpuk. Dan karena diresep pakai telur utuh, jadi teman-teman nggak takut gampang hancur. Seperti itu. Itu alasan kenapa saya pakai telur utuh. Selain neken kos karena sudah banyak mengandung keju. Oke. Tadi kalau si selai diganti dengan pasta boleh nggak? Sob? Pasta itu maksudnya? Mungkin pasta isian ya yang dimaksud ya. Pasta filling. Ya kayak pasta filling gitu loh mungkin. Dia cuma nulisnya pasta aja sih soalnya. Boleh yang bertanya Kak siapa? Kak Diulang Kak, saya takut salah jawab. Devas Kitchen. Ya, di Kak Instagram. Kak Devas Kitchen di Instagram Smart Plus Prof. Kak, maksudnya pasta apa Kak? Soalnya daripada nanti saya takut salah menjawab. Oh ya. Kalau itu coklat filling bisa, tapi dipanggang dulu baru dikasih coklat filling. Misalnya kayak Nutella kah, Chocomaltin kah atau apa itu bisa, tapi setelah matang ya. Karena kalau belum dari mentah nanti minyaknya bisa kemana-mana. Seperti itu. Chef ini tadi waktu panggangnya itu pakai asiran bawah atau bawah aja apa saja? Seperti biasa. Kalau buat bikin cookies saya biasanya pakai suhu api atas bawah. Tapi suhunya biasanya nggak terlalu tinggi, paling cuma 160-an lah. Teman-teman selera sih, tergantung oven masing-masing ya, gitu. Maksudnya saya nggak pernah ngasih resep, oh harus ikutin resep saya pasti gitu, karena beda oven, beda karakteristiknya. Bahkan pengalaman saya kadang-kadang mereknya sama pun, kadang-kadang mereka minta suhu yang berbeda ada. Apalagi yang mereknya jelas-jelas berbeda. Seperti itu. Ini lanjut ya, pertanyaan selanjutnya dari Kak Andi Herina. Saya biasa bikin tamprin strawberry. Setelah selesai di oven, saya bagian cookies yang di bawah selai strawberry Retak. itu agak lembab, nggak bisa kering seperti pinggir-pinggirnya. Kira-kira solusinya gimana ya? Oke, jadi gini. Pas kayak gini ya, Kak mapan saya. Jadi kayak gini nih. Nih tips dari saya. Kayaknya dulu, waktu itu di Timika sih saya ngajarin. Jadi gini, tamprin kan seperti ini ya, adonannya mirip kayak gini. Persis, nggak terlalu keras, nggak terlalu lembek. Jadi gini. Nah, biasanya kalau nekan, kan biasanya cuma ditekan gini ya. Ditekan seperti ini ya teman-teman ya. Nah, usahakan jari kita kasih tepung sedikit atau maizena lah, enak sih tepung maizena, tapi kalau pakai tepung terigu juga boleh. Nah, tepung terigu seperti ini fungsinya
kayak gini nih. Nih. Kayak gini nggak apa-apa, ada tepungnya. Oh, tak contohin panggang deh. Ya. Sebentar ya. Jadi kalau kita mau pakai itu, misalnya kayak gini lah. Ini kan udah dikasih tepung nih. Nah, kita taruh di sini. Intinya bagian sininya harus dikasih tepung. Tepung itu fungsinya untuk apa? Untuk menahan kalau punyanya Kak Andi Herlina itu si selainya agak terlalu encer. Jadi kalau ada tepungnya, otomatis si tepung itu akan absorb terhadap adonan itu. Jadi si selai itu nggak akan ngerembes ke dalam adonan karena ketahan sama tepung. Seperti kayak saya ngajarin bikin kiss kayak gitu. Itu kan ada tepungnya. Mungkin yang pernah saya kasih cara bikin kiss juga seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Ini kan, yang tadi yang Bapak pikir enggak? Dia tadi maksudnya pasta filling. Jadi bisa nggak ya? Tapi ada yang pernah pakai Nutella katanya bisa kering waktu dipanggang. Bener nggak ya? Wah, kalau itu saya jujur, kalau yang Nutella dipanggang bisa kering, saya belum pernah coba. Mohon maaf, Pak Giri udah pernah? Dia bukan sifatnya kering kayak itu loh, kayak coklat filling yang dipanggang jadi kayak apa sih, kering ngeset. Paling bisa, tapi cuman sekedar ngeset ya Kak, bukan yang kering crispy kayak coklat kompon. Tapi kalau sekedar ngeset bisa. Karena kan kandungan liquid dari minyak itu kan dia akan sedikit berkurang gitu. Atau teman-teman pakai yang lain juga boleh. Oke. Yang fillingnya biskuitnya setelah dipanggang. Dipanggang itu apa bisa tahan Mas? Kalau apa? Kalau yang biskuit tanpa dipanggang. Kalau spuit tanpa dipanggang apa bisa amat awet juga? Kan tergantung fillingnya. Kalau fillingnya nggak awet ya nggak awet. Tapi kan kalau filling kan biasanya sudah ada pengawetnya Kak. Maksudnya udah kayak jam itu pasti udah ada benzoat. Terus kalau kayak yang coklat-coklat itu pasti udah ada pengawet dan sudah ada lemaknya yang sangat banyak. Otomatis dia akan lebih awet seperti itu. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan lagi. Sambil tunggu cookies saya. Ini saya tadi masih nyambung ke thumbprint cookies ya. Ya. Jadi Kak juga di Instagram. Kenapa saya kalau bikin thumbprint saya dipencet adonannya, tidak cepat kering dan pecah. Itu ada tips nggak sih? Kalau cepat pecah itu biasanya adonannya mungkin kebanyakan tepung atau ngaduknya kurang lama sedikit. Gitu. Kalau adonannya kurang lama ngaduknya kurang lama sedikit, itu biasanya nanti mempengaruhi teksturnya, nanti agak sedikit kering karena kayak agak menggerumpal gitu loh. Jadi otomatis teman-teman harus harus aduk kayak gini lah. Ini adonannya hampir mirip. Cuman ini karena saya aduk lebih lama. Ini adonan yang cuma aduk sebentar. Ini kastengel, ini semprit. Bahkan saya berani nyatuin karena memang dia teksturnya berbeda. Nah, kalau ini, biarpun semprit, kenapa sempritnya tetap bentuk kembangnya tetap bagus? Karena ini dipegang nggak lengket. Teman-teman pulung juga masih bagus kayak gini nih. Nih contohnya, kalau mau dibikin thumbprint aja bagus tuh nggak pecah. Tapi kalau kastengel dibikin karena ini keras kayak gini nih. Seperti ini. Lihat sampingnya. Tuh. Ada retak-retaknya. Ini halus.
Kelihatan ya? Teman-teman, saya izin minum dulu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kak Andianina tadi masih lanjut nanya nih soal Nah. tumbling. Biasanya Kak Andianina ini bikin di oven dulu 15 menit, baru dikasih selai stroberi. Heeh. Atau kira-kira lebih enak langsung kasih selai stroberi aja sih, Sir? Kalau dia biasa bikin dipanggang dulu. Heeh. Maksudnya apakah mending langsung aja nggak masalah? Kalau teman-teman kalau mau dipanggang dulu nggak masalah. Malah kalau dipanggang dulu teman-teman bisa poles pakai putih telur lagi. Jadi habis dipanggang, dipoles putih telur. Kan nanti kan panas-panas tuh. Putih telur kan apa? Protein. Begitu kena putih karena panas kan dia otomatis mengeras. Nah, itu dikasih selai. Selainya pasti nggak akan tembus ke dalam adonan cookiesnya. Kayak teman-teman bikin tartlet buah yang biasa diisi fla, itu kan kalau teman-teman udah habis panggang, dipolesin pakai coklat kompon ya, coklat yang sudah dilelehkan tuh. Nah, itu kan otomatis kenapa dikasih coklat lagi, karena biar nggak tembus ke bawah, yang bikin nanti basah gitu. Tapi kalau teman-teman mau cepet, ya tipsnya ya tadi saya bilang, cuman sekedar dicetak gitu, terus dikasih selai, dikasih tepung dikit tangannya, buat nyerap. Kalau nanti misalnya dari selainya kan ada beberapa selai yang lembek banget, tapi kalau yang morin ini sih memang kental banget dan ada biji-bijiannya. Saya bukan promosi ya, cuman memang saya pakai ini gitu. Sebentar ya, saya intip punya saya. Baru 10 menit. Oke. Apa sambil ini ya teman-teman, ada yang tanya di Instagram. Heeh. Nah, kalau oven nih, kita mau ngomong soal oven. Tadi kan yang panggang masih belum. Panggang masih belum. Belum matang. Ya. Ini kan kita hari ini pakai oven jet. Ya. Kalau misalnya teman-teman di rumah pakai oven tangkring atau pakai oven listrik yang rumahan gitu, waktu suhunya gimana? Nah, kalau ya, terima kasih Chef Miki. Ini ada pertanyaan juga dari Oke. Instagram. Suhu dan waktu itu tidak mengikat ya teman-teman. Nah, itu disesuaikan dengan kebiasaan kita. Sama kita udah trial error dengan oven itu. Tapi biasanya semakin besar oven yang kita pakai, biasanya butuh suhu lebih tinggi. Kenapa? Karena dia punya ruang bakar lebih besar. Semakin besar ruang bakar, otomatis dia butuh ekstra suhu lebih tinggi. Kayak contohnya gini deh. Teman-teman tidur di satu ruangan ukuran 3x3 dengan AC setengah PK. Mungkin itu cukup. Tapi kalau teman-teman pakai AC setengah PK tapi kamarnya 5x5, mungkin itu nggak cukup. Nah, logikanya seperti itu. Jadi kalau teman-teman pakai suhu saya, misalnya saya pakai 170, teman-teman mau pakai yang yang suhunya kalau yang ovennya kecil paling nanti bisa pakai cuma 160. Sedangkan kalau oven tangkring juga mirip-mirip pakai oven kecil, karena kan dia ruang bakarnya kecil. Jadi otomatis ntar dia nggak akan jauh-jauh dari 150 atau 160 seperti itu. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Belum ada ya. Nanti berarti yang untuk undian itu nanti saya bisa kasih setelah demo aja deh. Saya lupa juga nggak ngeliat yang menang siapa. Nanti setelah inilah, nanti saya bisa diumumin.
Ya. Kayak jenis cookies hari ini kan atasnya ada seli-selinya nih. Ya. Terus tip yang buat biasanya kan ada tip buat biar cookies dikeringin lagi yang pakai entah sistem sisa panas. Heeh. Yang pakai di 100 derajat dimasukin 1 jam 2 jam. Heeh. Kalau untuk cookies ini berlaku nggak, Chef? Kukus ini berlaku juga kalau teman-teman mau yang tahan panggang, yang tahan keringnya, bisa dipanggang 2 kali dengan suhu rendah. Toh selainya aman kok, nggak khawatir kering gitu. Kecuali teman-teman udah pastiin, oh ini udah benar-benar kering nih, jadi nggak usah saya itu nggak masalah. Tapi kalau panggangan awalnya kurang kering, saya saranin dipanggang 2 kali, biar cenderung lebih aman. Ya. Adonannya ini nggak cepet kering ya sih? Enggak, kalau adonan ini nggak cepet kering. Karena apa? Karena hari ini saya pakai Vilma Prestige Margarin. Biarpun di sini ada AC, ini nggak saya tutup plastik juga aman. Meskipun nanti kalau terlalu lama ya teman-teman harus tetap plastik gitu. Cuman nih adonan nggak gampang kering. Sebenarnya gampang kering nggak gampang kering tergantung margarin yang dipakai, tergantung resepnya, sama pas pengocokan, pas diaduknya. Ya. Saat ini ada pertanyaan dari Kak Tuti Wardoyo. Kalau Oh ya. bisa diantar ke Maros ya, Chef ya? Halo Mustika Bakery, Bu Tuti, apa kabar? Apa mau dikirim? Ini dari Semarang Bu, jauh banget. Kemarin yang saya kabarin saya udah di Semarang pada kaget ya, karena saya nggak pamitan ya. Banyak yang cari ini asal Chef Dunia mendadak domisili di Semarang. Hilang. Kalau yang di ruangan ini udah kerasa banget nih harumnya. Tapi ini saya kok baru perhatian nih, Chef. Itu loyangnya Chef Jun mesti dikasih kertas itu biar apa sih, Chef? Oh iya. Loyangnya saya kasih kertas ini buat anti lengket biar nanti kalau layar sebentar, Chef, buat setengah, Chef. Nah, ini masih dipakai dilapisi kertas langsung. Silakan ya dulu ya. Ini Chef Jun. Oke, terima kasih Chef Miki. Kertas ini kertas anti lengket atau kertas rolling biasa? Kertas anti lengket. Jadi bisa dipakai berkali-kali juga. Ini kelihatan ada noda bekas cookies yang kemarin saya buat. Jadi aman dan bisa dipakai berkali-kali. Terus enak kalau ngangkat cookies misalnya kayak gini ya. Kelebihannya kalau pakai kertas ini, pengalaman saya dulu kerja di industri. Kalau loyangnya itu antri, kita bisa angkat seperti ini nih. Kalau udah matang ya, kita bisa angkat gini, taruh di atas loyang, taruh atas meja biasa. Ini bisa kita dinginin, terus kita bisa pakai untuk yang selanjutnya. Kalau ditaruh di meja, biasanya akan lebih cepat dingin. Ini berlaku untuk roti. Dulu saya waktu pas masih bikin croissant, kertas ini membantu saya untuk kalau misalnya loyang kan terbatas. Apalagi kalau lagi pesanan banyak, loyang mau berapa ratus pun, kadang-kadang juga kurang gitu. Karena kalau lagi orderan banyak, otomatis kan ngantri. Karena loyang kan itu dipakainya lama.
proofing bisa 1 jam sampai 1 jam sampai 2 jam. Jadi otomatis untuk nunggu satu kloter aja itu lama seperti itu. Nah, kalau pakai pertanyaan dari Instagram, kalau pakai kertas baking gitu perlu dioles mentega lagi nggak? Nggak usah, karena kan udah anti lengket. Jadi nggak usah dipoles lagi. Tapi itu ya syaratnya pakai yang udah anti lengket ya. Yang anti lengket ya, jangan sampai ketukar. Kadang-kadang di pasaran juga bilangnya anti lengket, cuman kadang-kadang lengket. Biasanya sih dari harga sih ada selisih. Kalau harganya agak murah biasanya agak mencurigakan. Soalnya kalau pasarannya kalau nggak salah 60-40 tuh yang ukuran 60-40 cm itu biasanya semurah-murahnya 1.500 sampai 2.000-an. Satu lembar itu. Satu lembar. Kalau dia jual cuma 500 ya agak ragu. Kecuali yang jualan saudara sendiri. Oh iya. Kalau jual saudara sendiri bisa gratis. Ya boleh. Atau orang tua sendiri boleh. Ini kayak Pak Yudhio udah penasaran hasil matangnya kan? Oke, tunggu ya Kak. Itu sampai saya cepetin lu biar cepet mateng. Nggak nunggu kelamaan. Ya, kalau mau yang kecil-kecil biasanya 3 mili kali 4 cm. Jadi semakin diameter makin kecil otomatis ininya lebih tipis. Nah itu manggangnya bisa lebih cepat. Oh, berarti disesuaikan ya Chef ya? Disesuaikan Kita diameter berapa Chef? 5 cm ya? 5 cm. Ini kan edisi demo. Kondisi demo. Ya, jadi biar lebih cepat, Kalau makannya lebih lega ya? lebih lega. Karena yang makan cuman bertiga. Hari ini kami cuman bertiga. Marquez saya kurang tahu Pak. Mungkin lagi balapan kali. Mungkin. Kok harumnya berbeda ya? Ini kok kayak bau harum barbecue ya? Oh mungkin tetangga saya yang di bawah lagi masak bumbu barbecue. Iya loh. Ini bau masak barbecue. Bisa kalau minta dikirimin Chef, mau nyobain Chef? Yang di mana itu? Di Instagram Kak Villa. Waduh, di mana itu Kak? Tunggu balas dulu. Yang di Semarang mampir aja Di Gandul 12. ke Gandul 12A. Nanti bisa ngincip satu orang satu. Kalau mau nyoba. Ini di Instagram ada yang Bangka Belitung. di Bangka Belitung. Oh, Sampai sana rusak hancur. Ini Kak Penny udah gak sabar tunjukkan hasilnya Chef. oke, tunggu sebentar ya Kak. Kak boleh absen dong Kak, dari daerah mana aja nih? Biar saya tahu. Terus kesulitan nggak nyari barang kami? Oh iya, yang mungkin baru gabung nih boleh simpan nomor telepon saya. Soalnya kemarin saya juga lupa demo di hotel malah nggak nyebut nama, nomor handphone. 0812 666 99 854. Nomor telepon saya cuma satu, itu udah berikut dengan WhatsApp. Jadi teman-teman bisa hubungin di situ. Maaf kalau ada slow respon, tapi kami usahakan pasti menjawab. Ini udah mulai aktif Chef. Ada Oke. Fatih dari Bombana, Sulawesi Tenggara. Oke, Sulteng. Kak Eva Lydia dari Kota Bogor Chef. Oke. Anita Yulia Kusniawati dari Balikpapan. Ya. Sebenarnya yang absen masih itu Chef. Tadi Oke. sebelum di awal udah banyak yang absen kan. Oke.
biar saya tahu. Terus next boleh request mau didemoin apa. Tapi mungkin ini sampai nanti bulan puasa ya baru demo lagi ya. Ini ada lagi Kak Desi dari Bukit Tinggi, Sir. Oke, Kak Desi. Kak Desi jago nih bikin sifon nih. Desi Yuliani ya? Desi Yuleni bener. Ya. Apa ini? Apalah orang saya di follow, saya follow lagi. Saya usahakan saya apal kok, saya usahakan. Terus? Ini terus ada dapur Manser dari Oh ya, Makassar, Mamser, apa kabar? Kak Novita, Mamuntu, Syifa Gila dari Gorontalo, Sir. Ya, Ini yang di Instagram baru absen. Kak Feni 83 dari Blitar. oh Blitar deket lah. Jawa Timur ya? Ini Jawa Timur. Oh iya lumayan, Lumayan. lumayan. Kak Salsa 06 dari Kalsel. Ya, Ada Kak Tina dari 7 dari Medan. ya. Dan Kak Yumi dari Balikpapan. Oh Balikpapan, lumayan. Terus Kak Yumi yang Maros Sulsel juga di Oke, Kak Tirayo Balikpapan. oke. 2 menit lagi sudah matang. Tunggu sebentar ya. Terus ini di Smart Plus IG dari Kak Yayu di Gresik hadir. Oke, Gresik. Terus Kak Fab di Malang juga hadir. Oke, Malang. Ini ada pertanyaan lagi, Chef. Ini kuenya awetnya kira-kira sampai berapa lama ya, Chef? Awet sebulan, kemarin saya simpen di suhu ruang aman. Awet kok. Ulang ya. Ya, yang penting manggangnya bener ya, maksudnya manggangnya bener-bener sampai ya kering lah gitu. Ini tipe cookies yang bukan yang digigit cetak gitu, bukan. Ini kayak nastar gitu loh. Digigit apa hancur gitu. Seandainya pengen lebih rapuh lagi bisa ditambahin maizena, tepung terigunya dikurangin, maizenanya diedit. Terus Terus suhu ideal panggang untuk cookies itu kira-kira berapa, Chef? 160 sih kalau saya. Tapi balik lagi ke oven masing-masing. Ada yang suka di 150 tapi manggangnya lama, jadi bisa 30 menit gitu. Itu mereka biasanya suka pengen biar lebih kering. Manggang sekali tapi langsung kering gitu, itu boleh. Kalau saya kan biasanya pengen lebih cepat antara 160 sampai 170. Ini karena pas saya pakai oven gede itu 170 lebih, 170-an. Karena kalau oven gede biasanya lebih butuh suhu lebih tinggi. Karena pengalaman saya dulu manggang pakai rotary, tapi balik lagi ya ke rotary masing-masing. Rotary itu bisa 190-an. Ini absennya ada lagi kan, Chef, dari Kak Masnya Primasni Majene hadir kan? Oh ya, Majene. Majene itu Sulawesi mana ya? Di Sulawesi ini belum ke sana kan ya? Iya. Bentar lagi ya kak, 1 menit lagi boleh matang. Kak Eva juga bilang kirim, Chef, hasilnya pengen nyobain. Kemana nih, Makassar? Kak Eva nih mana nih? Oh ya, sebentar bunyi. Bisa? Dikit lagi sih, tapi gak apa-apa. Satu cukup. Ini sih paling. Bentar lagi ya. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Ini tadi total sekitar 25 menit. Seperti ini. Kelihatan teman-teman? Kalau teman-teman mau bikin ukurannya lebih kecil, boleh, lebih bagus. Kalau buat ditaruh di toples. Hasilnya seperti ini ya, teman-teman. Ini Kak Eva Yudia tadi dari kota Bogor, Chef. Oh ya, Bogor, Jawa Barat. Seperti ini ya, teman-teman, hasilnya. Kelihatan nggak ya? Kelihatan, Chef. Kelihatan ya? Akhirnya kayaknya membesar ya, Chef, ya. Agak ngembang. Sepertinya kayak ininya mengembang, tapi kalau mengembang enggak sih. Kalau diameternya masih sama kok. Diameternya masih sama. Ini nanti ada siaran tundanya kan ya, Chef, ya?
Siaran ulang. Ini ya. Oh iya. Siaran tunda seperti TV ya, Chef. Iya. Ini kayak gini ya. Ini Yang ada kelihatan. nggak ada yang bocor, nggak ada yang pecah. Dan ini sampai bawah juga matang. Biasanya sih kalau habis ini saya tunggu dingin, saya panggang kedua kalinya. Kayak gini. Ini enak, rasanya asin bagian bawah karena itu kastengel dan tanpa gula halus. Resep saya kastengel nggak pakai gula. Terus sempritnya pakai gula halus. Kemudian dikasih selai stroberi yang dominan asam dan manis. Jadi nanti ngeblend di mulut seperti itu. Chef, ini pertanyaan yang tadi mau dibahas. Satu resep ini modalnya berapa? Sabar, Chef. Oke. Saya izin minum dulu ya. Haus dari sini terus. Oke. Cost-nya berapa? Chef, itu keluarin satu. Oh, udah ya? Dah. Nah, ini yang pakai adonan kastengel. Jadi agak ada pecah-pecah dikit. Tapi kalau pakai adonan semprit lebih aman. Semprit lebih halus. Adonannya mirip-mirip kok kalau cookies. Makanya ada beberapa industri cookies adonannya satu macam tapi dibikin macam-macam jenis cookies. Oke, tadi nanya harganya modalnya berapa. Ini saya udah hitungkan, modalnya sekitar 120 ribuan. Mayoritas harga mahal itu gara-gara dari parmesannya. Teman-teman kalau mau di skip parmesannya boleh diganti pakai cheddar. Itu harganya paling cuman sekitar 60 ribuan. Parmesan mahal banget. Parmesan tadi saya baru beli sama Chef Mickey 800 gram itu 260 ribu. Sedangkan cheddar 2 kilo cuman 111 ribu. 160 lah yang enak. Makan cookies dulu, Chef. Biar mantap, Chef. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan. Ini harganya. Jadi harganya itu sekitar 120, ini jadinya sekitar 100 pieces. 100 pieces itu jadi berapa toples? Ya paling jadi 2 sampai kalau yang segede-gede yang jadi 4 cm sih paling cuma isi 30 udah jadi 1 toples gitu. Karena ini cookiesnya lumayan besar. Seperti itu. Aduh, thank you Pak Geri. Jadi seperti itu. Apakah sampai di sini ada pertanyaan? Harganya sekitar inilah 120 ribu. Kalau nggak ada itu sekitar 60 sampai 70 ribu. Dan itu harga tergantung teman-teman di daerah masing-masing. Karena kalau di sini harga telur saya hitungnya 1.400. Karena di sini persatuan kalau dihitung sekilo kan sekarang kalau di Semarang 22 ribu ya. 22 ribu tuh range antara 16 biji lah. 16 biji itu kan 1.370 sekian lah. Saya bulutin jadi 1.400. Sebenarnya yang paling gede sih parmesan, karena parmesan di sini aja 32.000 sama parmesan yang 16.000. Lumayan, 50 ribuan lebih untuk itunya. Iya. Jadi paling 60-70 kalau teman-teman nggak pakai parmesan. Itu doang. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Saya ini soal oven sebentar, Chef. Oke. Pakai oven listrik yang ada konveksinya, kipasnya itu saya maksudnya. Itu lebih baik dinyalakan atau mati? Terus suhu idealnya berapa sih kalau pakai konvek? Oke. Kalau buat cookies sangat saya rekomendasikan kalau memang ada kipasnya hidupkan. Kenapa? Konvek itu kan ada blowernya ya, ada kipasnya istilahnya. Itu kan fungsinya untuk meratakan panas yang ada di dalam ruang bakar itu.
otomatis semakin teman-teman hidupkan, itu otomatis panasnya akan semakin berputar di situ. Otomatis akan rata. Sayang kalau punya oven ada blowernya tapi nggak dipakai kalau untuk bikin cookies. Tapi kalau buat yang lain kan, kayak buat bikin roti manis, saya nggak terlalu saranin seperti itu. Tapi kalau buat cookies, sangat saya rekomendasikan. Oke. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Urusan yang ini ke pos ya. Parmesan ganti cheddar rasanya berubah nggak ya? Berubah. Kalau parmesan diganti cheddar berubah, pasti berubah. Karena cheddar ya lebih ekonomis, parmesan agak ekspensif lah. Tapi baik lagi ke selera masing-masing. Seperti itu. Nah, ini terus tadi pertanyaan Chef dari Kak Titi. Satu resep jadi berapa gram ya Chef kira-kira Chef? Waduh. Satu resep jadi berapa gram? Ini sih kayaknya sekiloan ada. Sekilo lebih. Hampir 1,5 kilo. Kalau dijadiin di toples, kan toples biasanya ada toples 500, toples. Nah, ini bisa jadi 2 toples lah kalau yang toples 500 ke atas. Bukan yang 1/4 ya, Bu Tuti. Oke. Terus sama ini Chef, satu lagi Chef, soal packing. Nah, kalau misal ini kan atasnya ada selingnya Chef. Di packing ditumpuk apa nggak nempel Chef? Kalau yang backstable itu aman. Saya sudah pernah numpuk, saya masukin toples, saya masukin plastik, itu nggak lengket. Yang rawan adalah kalau teman-teman pakai selai yang non backstable, itu biasanya memang lengket. Kalau lengket itu kan kalau basah kan lengket banget seperti itu. Kalau yang backstable itu jauh lebih aman. Seperti itu. Jadi ini cookiesnya namanya apa Chef? Ada yang ketinggalan. Ini namanya cheesy berry cookies. Nanti kalau teman-teman dikasih orange marmalade ya namanya apa ya? Cheesy orange marmalade cookies. Nanti misalnya strawberry, blueberry ya nggak apa-apa, cheesy berry gitu. Cookies. Apalagi tadi yang ada ide yang dari mana ya? Dari Bogor ya? Apa dari mana? Yang mau diganti jadi sagu keju. Nah, itu boleh tuh. Bawahnya kastengel, atasnya sagu keju, tengahnya selai. Baru itu resepnya. Kayaknya jarang yang bikin lah. Kalau udah atau belum saya nggak tahu. Sudah? Pertanyaan sama lagi. Bisa Oke. dijual per kilonya berapa Chef? Kalau dijual harganya berkilo berapa? Kalau ini sih otomatis kalau pakai full resep yang saya yang pakai parmesan banyak ini ya. Ini sama cheddarnya juga banyak. Teman-teman bisa jual mungkin kalau yang satu resep ini mungkin bisa di atas hampir 300-an, di atas 200-an. 100 biji per 100 biji lah. Ini jadinya 100 bijian kok. Kalau pakai yang ukuran toples ya, yang ukuran 4 sentian. Seperti itu. Balik lagi teman-teman mau ambil untung berapa? Kali 3 kah? Kali 2 kah? Seperti itu. Terus ada tips dari saya, misalnya gini, wah Chef Jun kasih resep mahal banget nih tumben, biasanya ekonomis gitu ya. Ini parmesannya teman-teman skip boleh, pakai cheddar aja. Yang jumlah parmesannya ditambahin kah saya, berarti cheddarnya nggak usah. Yang harusnya di bahan A misalnya parmesannya 100, cheddarnya 250. Parmesannya gimana? Ya udah parmesannya hilangin. Berarti dari 75.000 jadi kurangin 30, berarti cuma 30.000 tuh bahan A-nya. Nah, nanti berkurang dong rasanya. Ada tips dari saya, kasih chicken powder. Tahu chicken powder ya, teman-teman? Kaldu bubuk. Nah, kasih kaldu bubuk dari satu resep ini yang 100 gram parmesan bisa diganti kaldu bubuk sekitar setengah sendok teh atau sekitar 3 gram. Itu sudah cukup menurut saya. Takutnya nanti terlalu banyak, terlalu asin. Itu udah oke, itu harumnya juga udah kena, udah bagus. Itu tips dari saya. Terus yang disemprit keju juga gitu. Oh, berarti semprit keju itu yang 50 gram parmesan diambil boleh? Boleh banget. 50 gram diganti berapa tuh Chef? Ya dikurangin aja 1,5 gram cheddar, setengah gram kaldu bubuk atau seperempat sendok teh
buat gantiin parmesan. Rasanya gurih-gurihnya mirip kok. Apalagi kalau kita makannya sambil merem itu pasti mirip-mirip kok. Bayangin aja itu lagi makan parmesan. Itu tips dari saya. Jadi kalau buat keju teman-teman mau ekonomis bisa diakalin pakai chicken powder. Itu jauh lebih hemat. Saya tahu kenapa beberapa industri itu mereka biasanya pakai kaldu bubuk atau chicken powder buat mengurangi kos pemakaian keju yang banyak. Karena rasanya mirip kok. Bahkan teman-teman kalau yang awam, bahkan mereka nggak bisa bedain mana itu yang pakai keju full sama pakai yang chicken powder. Cheddar ya, jangan bandingin parmesan sama itu. Biasanya kalau emang yang sering makan agak selisih beda. Tapi kalau yang awam biasanya, oh enak, gurih. Yang penting kan ada asin-asinnya ya, gitu. Apalagi kalau udah pakai Firma Prestige, itu udah ada aroma butternya. Dan memang ada butter Prestige. Kasih keju powder yang biasa buat bumbu. Mahal. Itu kan pakainya sedikit tapi kan Oh. wanginya. Biasa juga pakai keju bubuk, tapi biasanya agak costnya agak mahal. Yang buat taburan Tela-tela. apa itu? Kalau orang Makassar biasanya buat bubuk tela-tela, cuman kalau tela-tela warnanya biasanya agak oranye ya. Ada oranye. Nanti rasanya kayak snacknya anak-anak gitu. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Masih ada beberapa sih, tapi ngulang ya. Jadi kayak selai kalau harus pakai vegetable ya Chef ya. Kalau selai Iya. terus kalau ganti coklat, pasta coklat bisa. Tapi mungkin perlakuannya sambil tas. Sudah lobet kah? Iya, udah mulai lembek. Ya. Kalau pakai pasta coklat bisa juga ya Chef ya. Kalau pakai pasta coklat boleh, biasanya setelah panggang kasih itu boleh. Terus ini cookies ini aman ya, jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau si kayak ini si selainya akan ngerembes ke sini. Ini kan udah saya poles pakai putih telur, ya toh? Adonan kastengelnya itu kan udah saya poles pakai putih telur atasnya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir saat selainya ntar tembus atau lembab karena udah ke coating dengan putih telur seperti itu. Jadi cocok kalau Mak Pansa mau bikin seperti ini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan lagi? Kayaknya sudah nggak ada. Nomor telepon juga sudah saya share. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf masih banyak kekurangan dari kami. Semoga kedepannya kami bisa memperbaiki diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di acara live berikutnya. Terima kasih.